Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah bangkrut. Itu judulnya. Selama ini saya ngasih ceramah bulan Ramadan sudah 40 tahun lebih. Baru sekali ini judulnya bangkrut. Masya Allah. Itu disusun oleh Hikmi, bukan baru. Nah, bangkrut itu bahasa Indonesia ya, orang yang rugi. Kalau bahasa Arabnya taflis. Taflis itu artinya bangkrut. Orang yang bangkrut dalam bahasa Arabnya muflis. Muflis. Jadi mohon Bapak Ibu kalau ada anak, cucu, jangan diberi nama muflis. Kalau mukhlis boleh, mukhlis orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis, itu artinya orang yang bangkrut. Nah, siapakah orang yang bangkrut? Nah, kita bahas pada malam hari ini dua macam. Ada orang yang bangkrutnya di dunia, ada orang yang bangkrutnya di akhirat. Mana yang lebih parah? Yang lebih parah nanti apabila kita bangkrut di akhirat. Kalau kita bangkrut di dunia ini hanya sementara. Halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, ke akhirat juga kita selamanya. Jadi di akhirat itu kita selamanya. Sedangkan di dunia hanya sementara. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, dunia Islam bangkrut untuk pertama kalinya tahun 1258 Masehi. Di mana bangkrutnya itu di Baghdad. Jadi kekuasaan khalifah Islam terbesar di dunia waktu itu di Baghdad bangkrut tiba-tiba, tidak disangka. 1258. Siapa yang membuatnya bangkrut? Membuatnya bangkrut adalah tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, dengan tentaranya berkuda tradisional dari lapangan yang luas di Mongol, tak disangka-sangka kekuatannya tidak begitu banyak, bisa mengalahkan kekuatan yang hebat, kerajaan nomor satu, kekuasaan nomor satu di dunia, yakni Khalifah Kedaulat Abbasiyah di Baghdad. Nah, hancur. Rajanya, bukan raja, khalifah ya. Khalifahnya bernama Mustasim di Baghdad, dan seluruh keluarganya dibunuh oleh Hulagu Khan. Jadi setelah tentaranya semuanya dibunuh, dibakar itu perpustakaan Baitul Hikmah dan Darul Hikmah, buku-buku, kitab-kitab dilemparkan ke dalam sungai Efrat, sungai Tigris, menjadi hitam seperti tinta seluruh sungai yang ada di Baghdad. Begitu banyaknya buku-buku yang dibuang, yang dibakar oleh tentara Mongol. Maka kekuasaan Islam dunia waktu itu namanya bangkrut, betul-betul bangkrut. Nah, jadi diminta hormat, setelah semuanya hancur, Khalifah Mustasim kalah, datanglah Hulagu Khan ke tempat penginapan Khalifah Mustasim yang sudah tidak berdaya. Katanya, wahai Khalifah Mustasim,
seluruh simpanan-simpanan emas itu keluarkan. Seluruh kekayaan-kekayaanmu, uang emas itu ada namanya dirham, kalau dirham itu perak ya, dinar yang emas, semuanya keluarkan supaya kamu selamat. Jadi karena sudah tak berdaya lagi Khalifah Mustasim ini, maka seluruh simpanannya, gudang di bawah tanah dikeluarkan emas yang berton-ton banyaknya. Bahkan piringnya pun ada dari emas, tempat makan ada yang dari emas. Nah, talam-talam yang dari emas itu paling banyak, dan talam itu diserahkan kepada Khulakukan. Ketika piring-piring emas, talam emas itu diserahkan, sungguh terkejut Khalifah Mustasim. Apa katanya? Kata Khulakukan, wahai Mustasim, makan ini piring dan dulang emas ini, talam emas, makan. Terkejut dia, masa emas dimakan? Iya, harus kamu makan. Kenapa? Karena ini kekayaanmu, makanlah kekayaanmu ini. Semua yang berbau emas kau makan sendiri. Nah, waktu itu membantahlah Mustasim, kamu ini orang gila, kulakukan, masa piring emas suruh dimakan? Nah, kalau begitu sekarang engkau tidak bisa makannya di sini. Ayo ke suatu tempat. Sampailah kepada suatu desa. Disitulah dia dibantai seluruh keluarganya. Ada yang tersisa di istana, dibantai juga semuanya oleh Khulakukan. Bangkrutlah dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Nah, bangkrut dia, Pak minta hormat. Nah, pada waktu bangkrut seperti itu, kenapa dia menjadi bangkrut? Rupanya Khulakukan ini sakit hati kepada umat Islam di Baghdad yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dia sangat benci dengan Islam, apalagi seorang saudara sepupunya yang nama Berkah atau Berkah, dia masuk Islam. Karena dia masuk Islam, sakit hatilah, jangan-jangan nanti seluruh Mongol akan diislamkan. Adiknya saja sudah masuk Islam, adik sepupunya. Karena dia sakit hati, maka dipimpinnya tentara 20.000 orang menghancurkan Baghdad tahun 1258. Nah, tahulah si Berkah ini bahwa saudaranya melakukan menghancurkan Baghdad, maka dari belakang dia menyusun tentara untuk menghambat kemajuan tentara Khulakukan yang sangat kejam, tentara Mongol yang sangat kejam. Dia sedang menuju Mesir. Ketika dia ingin menghancurkan Mekah, Ka'bah, Madinah akan dihancurkan, sebelumnya dia akan menghancurkan Mesir. Jadi niat dari Khulakukan tadi menghancurkan Baghdad karena di situ tentara terkuat, kemudian dia menghancurkan Mesir, dan terakhir adalah Mekah dan Madinah. Tapi sayang sekali, baru saja tentaranya menuju ke Mesir, sudah dihambat oleh tentara adiknya sendiri yang bernama Berkah, bersatu dengan umat Islam di Mesir, mampu mengusir tentara Tatar atau tentara Mongol, sehingga kerajaan Mongol, kekuasaan Mongol terhambat di situ. Walaupun dia terhambat, tapi dia berkuasa di Baghdad, menggantikan Khalifah Al-Mu'tasim. Ketika dia menggantikan Khalifah itu, nah waktu itulah keturunan-keturunannya mengikut agama rakyatnya dan akhirnya masuk Islam. Jadi penjajah Baghdad yang paling kejam itu akhirnya masuk Islam. Keturunannya dia tidak, dia Khulakukan tidak. Anaknya akhirnya mengikut agama rakyatnya dan masuk Islam. Nah, jadi Bapak diminta hormat, sejarah masa lalu itu menjadi pelajaran kepada kita. Kemudian dari keturunan Khulakukan itu ada namanya Timur Leng yang menguasai seluruh Rusia. Turki dia kuasai, Rusia dia kuasai, dengan nama-namanya pakaikan. Ke India adanya kita kenal nama Shahrukh, Salman Khan. Nah, itu nenek moyangnya dahulu adalah penakluk dari Mongol, dari Genghis Khan, Kubilai Khan, Khulakukan.
sehingga umat Islam menyebar ke seluruh Rusia dan ke India yang ujung namanya Kan. Nah, kemudian terjadi lagi penjajahan Eropa Rusia. Di antara penjajahan itu banyak kerajaan-kerajaan yang satu bangkrut dilawan oleh kerajaan yang lain. Muncullah satu kekuasaan yang besar namanya Timur Leste, yang ujungnya ada juga Kan, tapi tidak disebutkan. Timur Leste ini ingin menguasai seluruh Cina. Umurnya sudah 70 tahun. Dia akan menaklukkan Cina. Tapi sayang sekali, umurnya sudah 70 tahun ketika naik kuda, dia sesak napas, terjatuh dan mati. Dan kemudian perbekalannya banyak yang habis, tentaranya semuanya mundur, dan waktu itu bangkrutlah Mongol dengan keturunannya. Habislah kekuasaan Mongol. Bangkrut dia. Nah, jadi banyak kerajaan-kerajaan bangkrut. Kalau perusahaan dunia yang terbesar sekarang 59 buah bangkrut akibat apa? Virus Corona. 59 perusahaan terbesar dunia bangkrut, yang disebut dengan tablis. Orang yang bangkrut disebut dengan muflis. Banyak sekali yang bangkrut, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kemudian yang terakhir, orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, banyak manusia yang bangkrut di dunia. Perusahaannya bangkrut, kerajaan bangkrut, dinasti bangkrut. Siapakah mereka orang yang sebetul-betulnya bangkrut? Ya Rasulullah, mat tablis. Ya Rasulullah, mal muflis. Siapakah orang yang bangkrut yang sebenar-benarnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, orang yang sebetul-betulnya bangkrut adalah bangkrut di akhirat kelak. Di akhirat dia bangkrut. Itulah orang yang betul-betul bangkrut. Kalau dia bangkrut di dunia, itu hanya sementara. Kalau dia menderita akibat bangkrut itu, penderitaannya hanya sementara. Tapi kalau bangkrut di akhirat nanti, bangkrut untuk selama-lamanya. Mat tablis ya Rasulullah, apakah itu bangkrut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang betul bangkrut itu orang itu sholat. Nah, orang itu sholat, orang itu puasa, orang itu haji, orang itu bersedekah, tapi dia bangkrut. Nah, itu yang sebetul-betulnya bangkrut, kata Rasulullah. Jadi heran para sahabat, ya Rasulullah, orang itu puasa, sholat, zakat, kok bangkrut juga? Iya, kata Rasulullah, ada di antara mereka yang bangkrut, bukan semuanya. Siapa di antara mereka yang rajin puasa, rajin sholat itu bangkrut? Yang orang bangkrut di akhirat kelak, padahal mereka rajin puasa dan sholat, ialah orang yang puasa dan sholat, tetapi dia menzalimi orang lain. Dia zalim terhadap orang lain. Dia dengki dan khianat kepada orang lain. Orang ini bangkrut, kata Rasulullah. Kenapa dia bangkrut ya Rasulullah? Karena pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala lainnya pindah kepada orang yang dia zalimi, sehingga dia bangkrut. Masya Allah. Jadi bapak-bapak ibu yang terhormat, janganlah kita menjadi orang yang taat, tapi ujung-ujungnya di akhirat kita bangkrut akibat iri, dengki, dan zalim terhadap orang lain. Masya Allah. Nah, karena itu jangan kita menjadi orang yang zalim. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ahmad dan Tirmizi, apa kata beliau? Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah puasa itu sekedar menahan makan dan minum saja, kata Rasulullah. Lebih jauh dari itu, puasa itu menahan pembicaraan dari mencaci maki orang, dari memarah-marahi orang, dari menfitnah orang, dari menzalimi orang.
Nah, jadi kalau hanya menahan lapar dan puasa dan lapar dan dahaga saja, orang itu belum mendapatkan hakikat puasa, kata Rasulullah. Wa inna masyamu minal lagwi warruksi. Ujung dari puasa itu ialah mereka menghindari dari perkataan yang kotor, perkataan yang menjijikkan, yang mencaci maki, yang menghina orang lain, dan menjauhi dari ucapan-ucapan rafas. Rafas itu logo, perkataan yang tidak berguna. Jadi hendaklah sedikit kita bicara di bulan Ramadan ini, banyak zikir, sedikit bicara, banyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau mau bicara yang penting-penting saja, jangan sampai perkataan yang logo. Nah, dalam hadis lain lagi kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyaknya Pak Ibu orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Itu yang dia dapat. Kenapa? Karena dia mencaci maki orang lain, menzalimi orang lain, mengucapkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak berguna, habis semua pahalanya. Dan kalau dia menzalimi orang, mengambil hak orang lain, dipindahkan, diambil pahala puasanya, pahala sholatnya, dipindahkan kepada orang lain, sehingga dia menjadi orang muflis, menjadi orang-orang yang bangkrut. Nah, apalagi kalau kita suka memberi dengan orang, bersedekah, lalu kita cerca orang itu. Nah, itu namanya bersedekah disertai dengan cercaan. Habislah seluruh amal kita berpindah kepada orang itu. Jadi kepada ibu yang terhormat, oh itu pekerjaan ibu-ibu, itu kata orang. Ibu suka banyak ngomong. Saya menemui lebih banyak bapak-bapak yang suka bergunjing di bulan Ramadan dibandingkan dengan ibu-ibu. Karena saya banyak berkata dengan bapak-bapak, barangkali itu kawan-kawan di sebelahnya saja dia kerlingkan matanya, hanya dekat, ada juga di sudut itu, berani dia itu mencerca dengan sindiran-sindiran. Oh, Masya Allah, dalam hati saya ini lebih lagi daripada yang disebut orang wanita yang suka banyak bicara. Ada laki-laki yang lebih suka bergunjing, lebih banyak berbicara, padahal di bulan Ramadan kepergok sama saya ketemu. Nah, ada lagi yang berani bergaul bebas di bulan Ramadan, Masya Allah. Di bulan Ramadan, bulan banyak ibadah, dia lakukan perbuatan maksiat. Oh, Masya Allah. Nah, itu orang yang bangkrut. Dia habiskan amalnya, kebaikannya. Ada yang hilang begitu saja karena dia berbuat maksiat. Ada yang berpindah seluruh amalnya kepada orang lain yang dia zalimi. Karena itu berpeganglah kita kepada ayat Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa saja yang dapat membahagiakanmu untuk hidup di akhirat kelak. Cari bekal yang banyak, tapi jangan lupa pula tentang usaha kebahagiaanmu di dunia. Berbuat baiklah di muka bumi ini. Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Jangan berbuat rusakan di alam lingkungan kita. Berbuat baiklah. Jangan berbuat kerusakan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.
Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Semoga Idul Fitri yang kita jalan nanti betul-betul mendapatkan fitrah sesuai dengan nama masjid kita. Masjid apa namanya? Masjid Al-Fitrah. Nah, kembali kepada fitrah yang suci, di dalamnya mengandung tauhid, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan tausiah yang sangat biasa di hadapan kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.